Sunan Kalijaga dilahirkan dari keluarga bangsawan Tuban. Bapaknya beliau adalah Tumenggung Wilatika yang menjadi Adipati Tuban, sedangkan ibunya adalah Dewi Nawangrum. Riwayat lain menyebutkan bahwa Tumenggung Dipati Wilatika ini merupakan keturunan dari Runggalawe dari kerajaan Majapahit. Ia memiliki putra bernama Raden Sahid dan putri bernama Dewi Rasawulan dari perkawinannya dengan Dewi Anggraeni. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 memiliki nama kecil Raden Sahid. Terkait asal-usulnya ada dua pendapat yang berbeda mengenai keturunan Sunan Kalijaga. Dua pendapat tersebut mengatakan bahwa Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab dan Jawa asli. Pendapat bahwa Sunan Kalijaga orang Arab, terdapat pada catatan Babat Tuban. Di dalam babat tersebut diceritakan Arya Teja alias Abdul Rahman atau kakek Sunan Kalijaga berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut Arya Teja mempunyai putra yang bernama Arya Wilatika. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Arya Wilatika. H.J. de Graaf membenarkan Babat Tuban dan pandangan Vandenberg bahwa Arya Teja I. Abdurrahman adalah orang Arab, yang memiliki silsilah hingga Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Rasulullah SAW. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Jawa, dari keterangan Darmo Sugito, Tra Kalinjangan, yang disampaikan pada seorang pembantu majalah penyebar semangat Surabaya yang bernama Cantrik Mataram mengatakan bahwa Sunan Kalijaga keturunan Jawa asli. Silsilah keturunan Jawanya yaitu, Adipati Ranggalawe, Bupati Tuban, berputra Aryo Teja I, Bupati Tuban, berputra Arya Teja II, Bupati Tuban, berputra Arya Teja III, Bupati Tuban, berputra Raden Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban, berputra Raden Mas Said, Sunan Kalijaga. Tetapi belum tahu pasti kebenarannya karena tidak ada catatan secara resmi dan lengkap yang menjadi bukti konkret sebagai pedoman. Menurut catatan sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yaitu, Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Istri yang pertama adalah Dewi Sarah merupakan putri dari Maulana Ishak. Dari perkawinannya ini dikaruniai 3 anak yaitu Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Rukayah, Dewi Sofiah. Istri yang kedua adalah Siti Zainab adalah putri dari Sunan Gunung Jati. Dari perkawinan ini dikaruniai 5 orang anak yaitu, Ratu Pembayun Nyai Ageng Panegak Sunan Hadi Raden Abdurrahman Nyai Ageng Ngerang. Istri yang ketiga adalah Siti Hafsah merupakan putri Sunan Ampel. Tetapi tidak ada keterangan secara jelas mengenai jumlah dan siapa nama putra Sunan Kalijaga dari perkawinannya dengan Siti Hafsah ini. Nasab Sunan Kalijaga 1. Nabi Muhammad Rasulullah SAW. 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib, binti 3. Al-Imam Al-Husain bin 4. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin 5. Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin 6. Al-Imam Jafar Sadiq bin 7. Al-Imam Ali Al-Uraidi bin 8. Al-Imam Muhammad An-Nakib bin 9. Al-Imam Isa Ar-Rumi bin 10. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin 11. As-Sayyid Ubaidillah bin 12. As-Sayyid Alwi bin 13. As-Sayyid Muhammad bin 14. As-Sayyid Alwi bin 15. As-Sayyid Ali Hali, Kasam bin 16. As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin 17. As-Sayyid Alwi Amil Fakih bin 18. As-Sayyid Abdul Malik Azmatkan bin 19. As-Sayyid Abdullah bin 20. As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin 21. As-Sayyid Ali Nuruddin bin 22. As-Sayyid Maulana Mansur bin 23. Ahmad Sahuri alias Raden Sahur alias Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban ke-8. 24. Sunan Kalijaga alias Raden Said. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Yakni, sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan akhir abad 16. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, berakhir 1478, Kesultanan Demak pada tahun-tahun 1481 sampai tahun 1546 Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546 sampai tahun 1568 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga wafat sekitar tahun 1580. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 131 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu, Kota Demak.
Makam Sunan Kalijaga terletak di tengah kompleks pemakaman Desa Kadilangu yang dilingkari dinding dengan pintu gerbang makam. Area makam Sunan Kalijaga masih di dalam kota Demak, kira-kira berjarak sekitar 3 km dari Masjid Agung Demak. Seperti makam Wali Songo umumnya, makam Sunan Kalijaga berada di dalam bangunan tungkuk berdinding tembok dengan hiasan dinding terbuat dari kayu berukir. Dalam catatan sejarah Sunan Kalijaga menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga memiliki banyak guru selama hidupnya, bahkan bukan hanya dari Indonesia saja tetapi dari luar negeri. Beberapa guru Sunan Kalijaga tersebut antara lain, Sunan Bonang. Kisah awal Sunan Kalijaga dimulai dengan kisah mengenai masa mudanya yang suka berbuat tercela, seperti suka judi, mabuk-mabukan, mencuri sampai diusir oleh orang tuanya karena malu dengan perbuatan Sunan Kalijaga. Namun, dengan diusirnya dari rumah tidak menjadikannya Sunan Kalijaga membaik, malah semakin nakal dengan menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari dan membuat semua orang ketakutan kepadanya. Dengan kenakalan yang tidak lazim bahkan sampai membunuh orang, Sunan Kalijaga atau Raden Said dikenal dengan sebutan Lokajaya. Namun atas dakwah Sunan Bonang yang ketika dirampok mampu menunjukkan kesaktian mengubah buah aren menjadi emas, kemudian Raden Said bertaubat dan berusaha menjadi orang yang lebih baik, yang bahkan akhirnya menjadi anggota Wali Songo. Pertemuan dengan Sunan Bonang inilah yang mengubah pola hidup Sunan Kalijaga untuk menjadi lebih baik. Melihat kearifan ilmu Sunan Bonang, membuat Raden Said ingin belajar dengannya. Sunan Bonang mau menerima Raden Said menjadi muridnya dengan syarat Raden Said disuruh bertapa di pinggir sungai hingga Sunan Bonang menemuinya kembali. Setelah Sunan Bonang menemuinya kembali kemudian Raden Said dibawa ke Ngampel Gading untuk mendapatkan pembelajaran mengenai agama. Inti ajaran yang diwejangkan Sunan Bonang kepada Raden Said yaitu, Sangkan Paraning Dumadi, yaitu suatu ilmu yang pada hakikat menerangkan asal-usul kejadian alam semesta, kepergian roh sesudah kematian ngawi serta hakikat hidup dan mati. Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar merupakan orang pertama di Pondok Diri Amparan Jati. Bahwa sewaktu Sunan Kalijaga tinggal di Cirebon pernah belajar ilmu ilafi dari beliau. Namun kemudian mereka berdua berguru tentang ilmu marifat dari Sunan Gunung Jati selama 4 tahun. Syekh Sutabris, Sunan Kalijaga pernah berguru kepada Syekh Sutabris pada abad ke-15. Syekh Sutabris adalah guru agama yang tinggal di Pulau Upi, termasuk bagian kota Malaka dan terletak di sebelah utara sungai serta pulau yang ramai karena menjadi pusat perdagangan waktu itu. Di pulau tersebut, Sunan Kalijaga mendapatkan perintah dari Syekh Maulana Maghribi agar kembali ke Jawa untuk membangun masjid dan menjadi penggenap wali. Sekembalinya ke Jawa, beliau menetap di Cirebon dan bertemu Sunan Bonang. Desa tempat bertemunya tersebut kemudian dikenal dengan nama Desa Kalijaga. Sunan Gunung Jati berdasarkan hikayat Hasanuddin, bahwa kehadiran Sunan Kalijaga di Cirebon adalah untuk menyebarkan agama Islam dan sekaligus menuntut ilmu pada Sunan Gunung Jati. Disebutkan pula bahwa Sunan Bonang Pangeran Adipati Demak dan keluarganya telah pergi mengunjungi Sunan Gunung Jati untuk berguru. Demikian pula Sunan Kalijaga dan Pangeran Kadarajat, Sunan Derajat. Dikisahkan melalui berbagai naskah, Sunan Kalijaga juga diambil menantu Sunan Gunung Jati. Selanjutnya Sunan Kalijaga membuka pondok pesantren di daerah kaki Bukit Gunung Jati. Anak-anak beliau 01, Raden Umar Said, Sunan Muria. 02, Dewi Rukayah. 03, Dewi Sofiah. 04, Ratu Pembayun. 05, Nyai Ageng Panegak. 06, Sunan Hadi. 07, Raden Abdurrahman. 08, Nyai Ageng ngerang murid-murid beliau. 1, Geseng Sunan. 2, Sunan Bayat, Klaten. 3, Ki Ageng Selo, Demak. 4, Syekh Jangkung, Pati. Sunan Kalijaga dalam melakukan dakwah secara luas karena masyarakat Jawa saat itu masih menganut kepercayaan lama. Sunan Kalijaga mendekatkan diri ke dalam masyarakat yang masih awam. Selain itu, Sunan Kalijaga mengenakan pakaian adat Jawa setiap hari dengan menggabungkan unsur Islam. Terdapat alasan Sunan Kalijaga menggunakan pakaian tersebut dikarenakan apabila mengenakan jubah dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa takut masyarakat dan merasa enggan untuk menerima kedatangannya. Salah satu hal yang dapat dikatakan unik ketika Sunan Kalijaga merebut simpati masyarakat terlebih dahulu agar mau menerima agama Islam. Selanjutnya, beliau menjelaskan kepada masyarakat mengenai agama Islam dan menasehati untuk meninggalkan adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Akan tetapi, kebudayaan dan kesenian yang sekiranya dapat ditanamkan unsur ajaran Islam akan dipertahankan serta digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga.